Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safitri Sardiandi dari kelas 11-8 SMA Negeri 10 Semarang. Saya akan menjelaskan dampak buruk pinjaman online atau biasa disebut pinjol. Pertama-tama akan saya jelaskan dulu dampak buruk pinjaman online atau pinjol. Dampak buruk pinjaman online atau pinjol sangat signifikan dan dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama yang mencakup risiko finansial, psikologi, dan privasi. Masalah ini menjadi semakin serius terutama dengan maraknya pinjol ilegal yang beroperasi di luar pengawasan pemerintah. Berikut adalah rincian dampak buruk tersebut. 1. Dampak finansial yang mencekik, adanya bunga dan denda yang sangat tinggi. Meskipun pinjol legal diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, banyak yang menerapkan suku bunga dan denda keterlambatan yang jauh lebih tinggi daripada lembaga keuangan konvensional bank. Adanya jebakan atau biasa disebut gali lubang tutup lubang, korban seringkali terpaksa meminjam dari satu pinjol untuk membayar di pinjol lain. Adanya catatan kredit yang buruk, keterlambatan pembayaran pada pinjol yang legal akan dilaporkan kepada SLIK OJK, sistem layanan informasi keuangan. Kedua, ada dampak psikologi dan kesehatan mental. Stres dan kecemasan berlebihan, tekanan karena dikejar utang, dan ancaman penagihan menyebabkan stres, kecemasan, dan gangguan tidur. Kedua, depresi dan rasa malu. Praktik penagihan yang tidak manusiawi sering membuat korban merasa malu dan tertekan karena emosional. Ketiga, hubungan sosial yang rusak. Masalah utang pinjol dapat menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga, putusnya hubungan pertemanan, dan konflik di tempat pekerjaan akibat penagihan yang melibatkan pihak ketiga. Ketiga, risiko privasi dan keamanan. Penyalahgunaan data pribadi. Pinjol ilegal sering meminta akses berlebihan kepada ponsel Anda. Kedua, penagihan yang tidak etis dan intimidatif. Debt collector atau DC, pinjol ilegal menggunakan metode teror, penyebaran data atau doxing. Ini adalah salah satu dampak paling merusak di mana informasi pribadi peminjam disebarluaskan ke publik atau kontak telepon untuk menekankan pembayaran. Kesimpulannya adalah pinjaman online terutama yang ilegal menawarkan kemudahan instan yang seringkali berujung pada penderitaan finansial dan mental yang parah. Kemudian akses tersebut tidak sepadan dengan resiko kehancuran keuangan, privasi, dan kesehatan jiwa. Penting selalu cek legalitas pinjol di situs resmi OJK sebelum mengajukan pinjaman. Pertimbangkan alternatif keuangan lain yang lebih aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.